Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, saya panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat rahmat dan hidayah beliau kita dapat berkumpul di tempat ini dengan melaksanakan perkuliahan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Tidak lupa juga salawat serta salam saya hanturkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana syafaat beliau kita nantikan di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah bimbingan karir Miss Tika Febriani MPD, dan juga yang saya hormati teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan sedikit hasil kerja kami yang bertemakan tentang pembelajaran sosial dan teori kognitif, teori pembelajaran kelompok tentang konseling karir. Sebelum masuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Laili Rahmawati, Rizky Febri Trisandiko, Sherry Utami, dan Vivi Sapitri. Baik, selanjutnya kita masuki materi. Pengalaman belajar yang terdiri dari adanya pengaruh kognitif yang positif dimaksudkan adalah variabel berikut. 1. Atribut pembawaan seperti ras, gender, hal lain, serta kemampuan bawaan seperti keterampilan keintelektualan serta perilaku. 2. Kondisi lingkungan sosial seperti kehidupan sosial, pengalaman individu dalam kerja, peralihan kebijakan seperti sosial, serta pengalaman kerja dari orang lain yang mempengaruhi pemikiran kerja. 3. Pengalaman belajar dari masa lalu dibagi menjadi 2 tipe, yaitu pengalaman belajar asosiasi yang mana individu mengamati keterkaitan antara kejadian dan mampu untuk memprediksi segala kemungkinan. Pengalaman belajar secara aplikasi, individu maupun mengaplikasikan di lingkungan secara langsung dengan hasil yang dapat diobservasi. 4. Skill dalam pendekatan tugas, melakukan pengalaman bahwasannya seperti pemecahan masalah, skill, kebiasaan kerja, mental set, respon emosional, serta proses kognitif. Pada akhirnya, Kumlot mengatakan adanya metode untuk mengidentifikasi dan bertindak terhadap kepercayaan pribadi dan mengidentifikasikan stres yang terjadi di antaranya Kumlot 1983, Mitchell dan Kumlot 1984. 1. Asesmen terhadap isi dari observasi diri klien dan pandangannya terhadap lingkungan. 2. Proses dari masalah tersebut muncul. 3. Wawancara terstruktur. 4. Menulis daftar pikiran klien. 5. Imagery perumpamaan. 6. Simulasi pemilihan karir. 7. Menggunakan film yang berhubungan dengan pemecahan masalah untuk membentuk klien. 8. Penggunaan Carl Bliss Inversi Kumlot 1988 untuk mengidentifikasi prasangka yang menghambat orang dalam mencapai tujuan karirnya. Pada awalnya, Kumlot, Mitchell, dan Glatz 1975 menyusun pendekatan ini sampai pada tahun 1994. Kumlot melanjutkan pendekatan ini. Menurut pandangan mereka, teori belajar sosial dalam penentuan pilihan merupakan hasil perkembangan secara umum dari perilaku belajar sosial yang diajukan oleh Bandura. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian dan perilaku yang dimiliki seseorang timbul dari pengalaman belajar yang unik. Pengalaman belajar ini terdiri dari kota antara analisis kognitif yang positif dan event-event yang menguatkan secara negatif. Mitchell dan Kumlot 1984, hal 235. Status dan kegunaan teori Krumboltz. Krumboltz 1996, Mitchell dan Krumboltz 1996 hanya menarik perhatian sebagian kecil peneliti dan praktisi meskipun banyak yang merekomendasikannya.
Teori ini cukup atraktif sebagai dasar konseling karir. Dia menolak gagasan tradisional bahwa tujuan konseling karir adalah untuk memilih pekerjaan berdasarkan karakter personal pembuat keputusan. Menurut Crumbolts, individu yang tidak belajar untuk mengambil keuntungan dalam kesempatan pembelajaran yang diberikan kepada mereka dalam pelatihan dasar berkelanjutan cenderung untuk membuat keputusan tidak bagus. Yang paling penting, konseling karir harus menyiapkan klien untuk mengenali dan mengambil keuntungan dari kesempatan pembelajaran yang diberikan pada mereka. Crumbolt juga memberikan beberapa observasi untuk konseling karir sebagai berikut. 1. Pembuatan keputusan karir merupakan keterampilan yang dipelajari. 2. Individu yang mengaku telah melakukan pilihan karir memerlukan bantuan juga. Pilihan karir memiliki telah dilakukan berdasarkan informasi yang tidak akurat atau alternatif yang keliru. 3. Keberhasilan diukur berdasarkan keterampilan telah ditunjukkan mahasiswa dalam membuat keputusan. Diperlukan evaluasi terhadap keterampilan membuat keputusan. 4. Klien berasal dari berbagai macam kelompok. 5. Klien tidak usah merasa bersalah jika mereka tidak yakin tentang karir apa yang harus dimasuki. Kesimpulan, dasar dari teori pemikiran karir dari Crumbolts ini memandang bahwa manusia memiliki karir sebagai hasil dari pengalaman dan pengaruh yang dimiliki dalam hidupnya. Pengalaman dan pengaruh itu termasuk orang tua, guru, hobi, atau ketertariknya yang menggerakkan individu untuk mengenal serta mengeksplorasi pekerjaan yang diasosiasikan dengan elemen dalam hidupnya. Menurut pandangan mereka, teori belajar sosial dalam penentuan pilihan merupakan hasil perkembangan secara umum dari perilaku belajar sosial yang diajukan oleh Bandura. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian dan perilaku yang dimiliki seorang timbul dari pengalaman belajar yang unik. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi ataupun nama, penyebutan gelar, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.